Oke, kita lanjut ke soal yang kedua yang mengenai persamaan diferensial dengan yang ada di kanan sama dengannya ini kotangan 2T. Jadi kan kalau kita pakai koefisien tak tentu, itu kan cuman ada sin, ada cos, kemudian ada eksponensial, ada polinomial berderajat n. Nah, kalau ada kotangan 2T ini kan nggak memenuhi di kriteria koefisien tak tentu. Jadi di sini perlu kita coba variasi parameter. Jadi tingkatannya itu ada 3. Yang pertama koefisien tak tentu, yang kedua ada variasi parameter, yang ketiga ada Laplace. Nah, jadi yang spesifik terlebih dahulu itu yang koefisien tak tentu. Jadi kalau nggak bisa dicoba selanjutnya, dicoba metode selanjutnya lagi. Jadi di sini kotangan 2T berarti kita harus pakai variasi parameter. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini ya double aksen plus 4Y sama dengan kotangan 2T. Jadi yang pertama kita cari itu harus solusi komplementer. Atau yang ruas kiri kita sama dengan 0. Tapi yang perlu hati-hati itu ketika di sininya. Di sini harus mengandung Y semua yang ruas kiri. Nah, jangan sampai mengandung konstanta, misalkan seperti Y double aksen plus 4Y plus 10. Karena 10 ini sebenarnya adalah polinomial berderajat 0. Jadi sebenarnya nanti itu ikut yang ruas kanan, jadi nggak ruas kiri. Jadi untuk solusi komplementer kita pakai yang Y, yang mengandung Y aja kita sama dengan 0, kita peroleh ini. Kita tahu persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Jadi nanti ketemu yang plus minus 2i lagi. Alias di sini alfanya ini 0. Alfanya sama dengan 0. Kan yang di depan plus minus 2 itu kan 0. Jadi 0 plus minus 2i. Jadi untuk betanya yaitu 2, karena kan yang di depannya i. Jadi YC-nya kita punya ini, yaitu C1 cos 2T tambah C2 sin 2T. Kalau metode variasi parameter itu kita perlu memilih Y1 nya yang mana, Y2 nya yang mana, terserah sih. Untuk ini kita pilih Y1 nya itu cos 2T, Y2 nya itu sin 2T. Jadi di sini kita cari solusi partikulernya ya. Jadi ini ada W yaitu Wronskian, yaitu determinan dari Y1 aksen, Y2 aksen. Jadi untuk Y1 aksen ya turunan cos 2T itu apa? Yaitu negatif 2 sin 2T. Sama turunan Y2 ini apa? Turunan sin 2T itu apa? Yaitu 2 cos 2T. Jadi nanti tinggal kita hitung aja kayak matriks biasanya. Kita peroleh ini, duanya sebenarnya ini kita keluarkan aja, 2 dalam kurung ada cos kuadrat 2T ditambah sin kuadrat 2T. Itu kan sama dengan 1. Berarti 2 dikalikan 1 ya hasilnya 2 ini. Jadi untuk YP-nya kita punya formula sendiri yaitu ini. Jadi ini perlu dihafalkan, yang perlu dibintangi yaitu nanti tinggal kita masukkan aja semua, tinggal kita integralkan, sudah keluar, sudah beres. Nanti yaitu hasilnya. Jadi di sini kita substitusikan GT-nya itu ya yang tadi kotangan 2T tadi itu GT-nya. Nah, jadi di sini GT-nya itu ya kotangan 2T ini. Ini yang sebagai GT. Jadi nanti tinggal kita substitusikan, kita peroleh ini. Nah, di sini sin 2T cos 2T. Kenapa bisa jadi cos 2T per 2 aja? Kan cos sin 2T kita ibaratkan sin dikalikan dengan kotangan 2T. Kotangan itu kan sama dengan cos per sin. Nah kan ini sudutnya sama, sin bisa dihilangkan. Kemudian ada cos, berarti sisa cos 2T aja. Jadi nanti tinggal cos 2T per 2. Kemudian untuk yang di dalam sini ini bisa kita sederhanakan, yaitu tinggal kita ubah ke bentuk sin sama cos. Jangan lupa kalau kotangan itu cos per sin, kalau tangan itu sin per cos. Jadi kayak gitu.
Jadi nanti tinggal kita cari aja, kita sederhanakan, kita peroleh seperti ini. Nah, ini perlu kita cari integralnya masing-masing. Integralnya ini sama integralnya ini. Jadi nanti integral dari negatif cos 2t itu negatif 1/4 sin 2t. Nah, jadi di sini kalau misalkan ragu bisa dicek pakai aplikasi misalkan kayak Photomath, kayak Symbolab, kayak Wolfram Alpha. Itu juga bisa membantu. Tapi lebih baik kita kerjakan sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau integral ini nanti pakai substitusi, jadi integral negatif cos 2t 2t per 2 dt nya. Nah, ini kita ganti 2t, turunannya 2t apa? 2. Jadi di sini 2 kali 2 4, ini negatif 1 berarti negatif 1 dibagi 4. Jadi yang ini sama ini, jadi negatif 1/4. Kemudian turunannya integralnya cos, kan turunannya sin itu cos, kalau dibalik integralnya cos itu berarti sin. Jadi di sini kita temukan integral negatif cos 2t per 2 adalah negatif 1/4 sin 2t. Jangan lupa ya, plus c1, karena ini integral tak tentu karena nggak ada batasannya. Kemudian yang kedua tinggal kita cari integral ini aja, kita ubah ke bentuk ini. Jangan lupa kalau misalkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi alfanya bisa kita ganti terserah, misalkan 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa. Pokoknya kalau ada bentuk kayak gitu nanti sama dengan 1. Nah, sekarang kita pindah ruas, kita ubah ke bentuk 1 dikurangi sin kuadrat 2t. Ini kan kelinearan dari integral, berarti bisa kita pisah, yaitu integral 1 sin 2t dt sendiri dikurangi integral sin 2t dt. Ini kita peroleh integralnya seperti ini ya. Nanti coba dibuka lagi bab integral, dipelajari. Nah, dari sini kan sudah ketemu integralnya, kita kembalikan ke bentuk awal tadi, yaitu yang YP nya ini. Integralnya kan sudah ketemu, jadi tinggal kita kalikan aja. Yang integral yang pertama kita masukkan ke sini, integral kedua kita masukkan sini. Jadi nanti kita peroleh YPT nya itu ini, yaitu cos 2t ini. Jadi ini YPT. Nah, berhubung kalau misalkan di YPT nya ini atau di solusi partikulernya itu ada konstanta, yaitu C1, C2. Ini tadi kan berarti sudah mengcover solusi komplementer, karena ke solusi komplementernya kan C1 cos 2t ditambah C2 sin 2t. Nah, kalau kita perhatikan, kalau cos 2t nya ini kita kalikan masuk ini satu per satu, kan di sini sudah ada C1 cos 2t. Di sini kalau sin 2t nya kita kalikan yang ada dalam sini, misalkan sama C2, kan sudah ada C2 sin 2t. Berarti di sini solusi komplementernya sudah tercover, sehingga nggak perlu dicari lagi. Sehingga dengan mencari YB sudah bisa kita pastikan itu adalah solusi umumnya dari persamaan diferensial tersebut. Jadi solusi umumnya ya ini, alias YB yang kita cari tadi. Itu kalau misalkan solusi komplementernya sudah tercover ya. Kalau misalkan solusi komplementernya di sini nggak ada, jadi nanti tinggal kita tambahkan aja dengan solusi komplementernya yang sudah kita cari di awal tadi, yang pakai lambda-lambda tadi. Nah, sekian dari saya untuk soal nomor 2. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 3.